Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Puspita Putri dengan NIM 19002041. Nah, seperti biasa, Claudia akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis Claudia, yaitu materi kali ini Claudia akan membahas tentang media eksternal dalam public relation. Nah, apa itu media eksternal public relation? Apa coba? Media eksternal public relation itu adalah hubungan seorang PR, seorang praktisi PR atau seorang public relation dengan dunia luar. Apa maksudnya? Yaitu hubungan seorang praktisi PR atau seorang public relation dengan orang-orang di luar perusahaan. Nah, jadi itu hubungan dengan misalkan dengan konsumen, hubungan dengan komunitas lain, hubungan dengan ya banyak pokoknya ya. Nah, jadi benar-benar itu hubungan dengan media eksternalnya, eksternal dari perusahaan itu, eksternalnya dari organisasi itu sendiri, eksternal dari lembaga itu sendiri. Nah, itu ada di media eksternalnya ya. Nah, jadi public eksternalnya. Jadi menurut Suhandang itu ada 5 public eksternal, yaitu ada community public atau komunitas publik. Jadi hubungan dengan komunitas publik ya kan. Jadi komunitas publik itu kan ada di luar dari perusahaan. Nah, yang kedua itu ada customer public, hubungan dengan customer, hubungan dengan konsumen kita nih, hubungan dengan yang memakai produk atau jasa kita. Nanti hubungannya seperti apa? Apakah konsumen puas atau tidak dengan produk atau jasa kita, atau konsumen akan memberikan rating terhadap produk dan produk atau jasa kita, atau konsumen bisa juga memberikan komplain. Nah, komplain juga. Nah, nanti juga kan di dalam ada memberikan rating tentang perusahaan atau memberikan komplain dengan perusahaan, kita kan berkomunikasi dengan seorang konsumen dengan tujuannya itu memperbaiki lagi perusahaan kita agar nantinya kedepannya itu lebih baik lagi. Jadi kita harus tetap berkomunikasi dengan konsumen, dengan customer. Nah, bagaimana kan dengan customer public tadi itu. Nah, ini juga yang ketiga itu ada consumer public. Yang ketiga ada organisasi masyarakat. Nah, organisasi masyarakat juga perlu ya. Nah, jadi ya banyak sama seperti yang tadi juga, organisasi masyarakat juga sangat perlu kita bina hubungan dengan perusahaan atau lembaga kita. Nah, yang kelima itu ada general public. General public secara keseluruhannya. Kita harus membina komunikasi yang baik dengan general public di luar perusahaan, di luar lembaga, dan di luar organisasi. Nah, yang bisa disebut public eksternal dalam perusahaan adalah hubungan publik dengan pihak pers. Nah, seperti yang udah Claudia jelaskan minggu kemarin atau sebelum video ini, membangun public relation atau komunikasi yang baik dengan pihak media. Kenapa pihak media itu termasuk pihak eksternal dari lembaga atau perusahaan yang bisa menguntungkan perusahaan atau lembaga kita. Jadi hubungan dengan pihak pers ini harus dibangun agar mereka tidak dendam sama kita kan. Harus dibangun dengan baik, tidak dendam dengan kita. Jadinya ya seperti yang udah Claudia bilang sebelumnya, bad news is a good news. Nah, bagi wartawan ya. Wah, nanti kalau dendam benar-benar nanti bad newsnya itu langsung dipublish. Kalau misalkan kita berteman atau menjalin hubungan baik, menjalin persahabatan baik dengan wartawan. Misalkan ada berita miring tentang perusahaan kita, berita miring tentang barang kita, tentang produksi kita, atau tentang jasa kita.
wartawan nanti akan menanyakan terlebih dahulu kenyataan atau faktanya terhadap perusahaan kita dulu, terhadap organisasi kita dulu, terhadap lembaga kita dulu, sebelum nantinya wartawan benar-benar mempublishnya ke media. Soalnya benar-benar mendapatkan informasi itu harus ada etikanya gitu kan. Sedangkan kalau emang kita sudah menekan media, sudah memperlakukan media secara buruk lah, apa yang bisa dilakukan oleh media? Tentunya nanti media dendam dong. Bad news is a good news. Nah, langsung aja dipublish sama media. Jadi benar-benar kita harus membangun persahabatan yang baik dengan pihak media dengan melakukan konferensi pers, dengan melakukan siaran pers, banyak lagi kan press tour atau special event yang bisa kita lakukan dengan mengundang media dalam rangka menjalin hubungan baik, persahabatan baik dengan pihak media. Ya nantinya kita dengan pihak media sama-sama diuntungkan, organisasi, lembaga kita, perusahaan kita juga diuntungkan dengan media mempublish informasi yang kita berikan sesuai dengan fakta. Ingat, memberikan informasi kita seorang PR harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi nantinya jangan kita membual, ya kan? Wah, itu memberikan kebohongan yang akan mengangkat perusahaan kita secara sementara. Jadi benar-benar kita harus memberikan informasi dengan sesuai fakta yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi kita harus memberi keuntungan, kita diberikan keuntungan karena kita kita dipublish beritanya. Seorang media atau wartawan juga pun diuntungkan karena mendapatkan informasi. Seorang media atau wartawan harus mencari informasi terbaru ya, karena mereka dikejar, diburu waktu, harus mendapatkan informasi terbaru, teraktual, terpercaya, ya kan. Nah, yang kedua itu kita harus membangun hubungan dengan pemerintah. Nah, sangat penting sebenarnya, walaupun tidak terlibat langsung, tapi menjadi sangat penting. Nah, sangat penting walaupun tidak terlibat secara langsung, tapi sangat penting. Nah, bagaimana ini kan? Nah, karena pemerintah terdiri dari pejabat yang secara sangat berpengaruh dan juga keputusan-keputusan mengenai jalannya perusahaan berada di tangan pemerintah. Nah, jadi kita juga harus membangun hubungan baik dengan pemerintah ya. Karena pemerintah juga nanti akan menetapkan keputusan-keputusan yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap perusahaan kita. Nah, benar-benar emang seorang PR ini harus mempunyai hubungan baik dengan siapapun. Jadi emang benar-benar seorang PR, seorang praktisi PR, seorang public relation emang benar-benar harus mempunyai skill yang sangat amat baik, mempunyai attitude yang baik, mempunyai etika dan moral yang baik. Atau juga ini yang sangat diperlukan adalah good communicator. Nah, jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dengan siapapun, dengan publik eksternalnya, dengan publik internalnya. Jadi benar-benar seorang PR ini pekerjaannya benar-benar sangat ya baik gitu kan, harus baik sekali, harus mempunyai good attitude dengan siapapun, dengan pihak media, dengan pemerintah, dengan siapapun mereka harus mempunyai persahabatan yang baik. Karena dengan pemerintah juga, karena pemerintah memberikan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang nantinya juga akan berpengaruh dengan perusahaan. Nah, jadi kita harus memang juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Ini juga sangat penting ya, menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Nah, yang ketiga itu consumer relation atau consumer ya, hubungan dengan konsumen. Yang sudah seperti Claudia jelaskan tadi, dengan seseorang yang membeli produk kita ya kan, cara mempertahankan pelanggan, cara mengundang pelanggan ya kan, bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen kita nantinya, bagaimana kita harus menjual produk kita yang melakukan peningkatan penjualan atau peningkatan pelayanan serta mutu produk kita agar tetap berkualitas dan konsumer merasa dihargai. Nah, ini jadi benar-benar kita berkomunikasi dengan konsumen atau konsumer dari produk kita
kita harus mendengarkan keluh kesah dari mereka. Misalkan emang kalau mereka mempunyai komplain terhadap produk kita, kita harus menghargai pendapat mereka tentang produk kita. Walaupun mungkin agak nyes rasanya produk kita dikomentari, mungkin ada yang kurang, tapi benar, konsumen itu benar kan, dia merasakan karena dia sudah membeli, sudah menjadi pelanggan kita. Seharusnya kita hargai karena dia sudah meluangkan waktu untuk untuk memberi komplain terhadap kita. Komplain itu sebenarnya sangat bagus bagi perusahaan, harus diterima komplain itu, karena kita mendapatkan data-data informasi secara gratis. Kita tidak perlu melakukan riset lagi, produk kita ini apa nih yang kurang, kita tidak perlu melakukan riset atau apa segala macam. Kita tinggal mendengarkan dengan baik komplain dari konsumen kita. Kita berkomunikasi apa yang kurang, kita tanya. Kita sebagai seorang public relation harus aktif menanyakan bila ada komplain-komplain itu sendiri, karena itu data-data gratis yang kita dapatkan dari seorang konsumen atau konsumer, yang nantinya kita akan meningkatkan lagi mutu dan pelayanan, mutu dan kualitas dari produk dan jasa kita. Sehingga benar-benar ini yang paling penting adalah komunikasi dengan konsumen atau consumer relation. Nah, jadi semuanya itu ada Claudia ambil kesimpulan, benar-benar seorang PR ini harus membangun komunikasi yang bagus dengan siapapun, dengan publik eksternal manapun. Karena benar-benar itu menyangkut, publik eksternal itu menyangkut nantinya akan kepada keuntungan dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Jika nantinya kalau kita sudah mempunyai komunikasi yang buruk dengan pihak eksternal, bagaimana dengan lembaga kita, bagaimana dengan organisasi kita, bagaimana dengan perusahaan kita? Yang ada kita nanti akan merugi karena semua orang sudah mencap kita buruk. Jangankan dengan jangankan dengan banyak orang, satu saja kalau sudah menilai kita buruk, itu seperti iklan berjalan yang nantinya akan menceritakan ke banyak orang di luar sana, di general public, nanti akan menimbulkan citra yang buruk tentang lembaga kita. Jadi benar-benar seorang PR, seorang praktisi PR, seorang public relation harus menjaga, membina hubungan baik, atau ya sebagai good communicator, sebagai orang yang benar-benar menjalin komunikasi yang baik, mempunyai etika dan moral dalam berkomunikasi itu juga sendiri, dan bersahabat dengan pihak luar yang nantinya juga akan menguntungkan perusahaan. Oke, mungkin hari ini pada hari ini cukup yang Claudia presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.